Halo semua, perkenalkan nama saya Rizka Prameswari Putri dari Prodi Pendidikan Fisika 2019 Universitas Sultan Ageng Tirta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran fisika sekolah 3. Selamat nonton! Selamat pagi semua. Pagi, Miss. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Miss. Oke, Miss berharap kalian semua sehat dan tetap antusias mengikuti pembelajaran pada hari ini ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Selesai. Oke, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Miss. Oke, karena semuanya sudah siap, langsung saja kita mulai pembelajarannya ya. Baik semuanya, sebelum kita membahas materi pada hari ini, Miss ingin bertanya terlebih dahulu ya. Pernahkah kalian merasa lemas, tidak bertenaga ketika belum makan? Pernah, Miss. Ada yang tahu kenapa itu bisa terjadi? Nah, jawabannya bisa kita temukan bersama di materi yang akan kita bahas kali ini, yaitu tentang sumber energi, yang dimulai dari konsep energi, sumber energi tak terbarukan, sumber energi terbarukan, serta keterbatasan sumber energi dan dampaknya bagi kehidupan. Namun, sebelum kita membahas semuanya nih, ada yang masih ingat apa itu energi? Pada kelas 10 sudah dibahas ya, bahwasanya untuk melakukan suatu usaha atau kerja diperlukan sejumlah energi. Atau bisa kita katakan energi merupakan kemampuan untuk melakukan suatu perubahan berupa usaha atau kerja. Coba kita amati dari hal yang paling dekat dengan kita dulu ya, yaitu tubuh kita sendiri. Tubuh kita membutuhkan makanan sebagai sumber energi untuk melakukan aktivitas. Maka dari itu, saat kita tidak memperoleh asupan yang cukup, tubuh kita akan merasa lemas. Hal ini menandakan bahwa tubuh kita tidak mempunyai energi yang cukup ya. Baiklah adik-adik, adapun kompetensi dasar pada bab ini yaitu KD 3.11 menganalisis keterbatasan sumber energi dan dampaknya bagi kehidupan. Adapun indikator pembelajaran yang perlu adik-adik kuasai yaitu 3.11.1 mengingat konsep energi, 3.11.2 memahami sumber energi tak terbarukan, 3.11.3 menerapkan pengetahuan tentang sumber energi terbarukan, dan 3.11.4 menganalisis keterbatasan sumber energi dan dampaknya bagi kehidupan. Setelah kita mengetahui kompetensi dasar dan indikator pembelajaran yang perlu adik-adik kuasai, sekarang kita bahas mengenai tujuan pembelajarannya ya. Setelah mempelajari materi ini, yang pertama, peserta didik diharapkan dapat mengingat konsep energi melalui penjelasan yang disampaikan oleh guru. Kemudian, peserta didik diharapkan dapat memahami sumber energi tak terbarukan melalui video animasi dan penjelasan yang disampaikan guru. Ketiga, peserta didik diharapkan dapat menerapkan pengetahuan tentang sumber energi terbarukan melalui penjelasan dari guru. Dan yang terakhir, peserta didik diharapkan dapat menganalisis keterbatasan sumber energi dan dampaknya bagi kehidupan melalui video animasi dan tanya jawab yang dilakukan oleh guru. Energi terdiri dari beberapa bentuk loh. Ada energi mekanik, energi kimia, energi listrik, energi radiasi, dan energi nuklir. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Energi hanya dapat berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Energi itu ada banyak jenisnya. Ada berdasarkan asal energinya,
dan berdasarkan ketersediaannya di alam. Namun kali ini, kita akan fokus membahas jenis-jenis energi berdasarkan ketersediaannya di alam. Nah, menurut kamu nih, kalau berdasarkan ketersediaannya di alam, energi bisa dibagi jadi berapa? Iya, betul. Jadi dua ya. Ada energi tak terbarukan dan energi terbarukan. Tapi sekarang kita fokus ke energi tak terbarukan dulu ya. Energi tak terbarukan itu energi yang berasal dari sumber daya alam yang terbatas. Sehingga jika dieksploitasi terus-menerus, pada suatu saat energi ini bakalan habis. Sedangkan sumber energi tak terbarukan merupakan sumber energi yang dapat menghasilkan energi tak terbarukan. Nah, apa aja sih sumber energi tak terbarukan? Sumber energi tak terbarukan yang akan kita bahas ada 4 nih. Yang pertama, energi batu bara. Kedua, energi minyak bumi. Ketiga, energi gas alam. Yang mana ketiganya ini termasuk ke dalam energi fosil karena terbentuk dari endapan dan proses penguraian makhluk hidup selama berjuta-juta tahun. Terus yang keempat itu ada energi nuklir. Nah, keempatnya ini bakalan kita bahas satu persatu dimulai dari energi batu bara. Kamu pernah lihat gak batu bara itu kayak gimana? Yang bentuknya padat dan berwarna coklat tua kehitaman itu bukan, Miss? Iya, betul. Batu bara itu kayak gini nih. Tapi sebenarnya, kalian tahu nggak sih batu bara itu apa? Batu bara itu padatan yang terbentuk dari endapan dan pembusukan tumbuhan selama berjuta-juta tahun. Unsur utama penyusun batu bara diantaranya ada karbon, hidrogen, dan oksigen, di mana ketiganya ini termasuk ke dalam senyawa hidrokarbon. Tapi nggak cuma 3 unsur ini aja ya, ada unsur lainnya juga, yaitu nitrogen dan sulfur. Semakin banyak kandungan karbon pada batu bara, maka akan semakin besar pula energi panas yang dilepaskan saat batu bara ini dibakar. Pada kondisi normal, tumbuhan yang mati akan terurai dan hancur di dalam tanah. Namun, pada pembentukan batu bara ratusan juta tahun silam, hal ini tidak terjadi, dikarenakan fenomena alam yang terjadi pada saat itu. Berdasarkan penelitian, hutan yang ada di ratusan juta tahun yang lalu tersebut tertimbun oleh banjir, lumpur, dan lainnya. Sehingga energi karbohidrat di dalam tanaman terkunci dan tidak dapat terurai oleh alam. Selama jutaan tahun, lapisan tanah di atas tanaman-tanaman hutan tadi akan terus-menerus meningkat dan menciptakan tekanan yang sangat besar. Ditambah dengan panas yang berasal dari dalam bumi, secara perlahan tanaman-tanaman tadi akan membentuk batu bara. Proses pembentukan batu bara sangat mempengaruhi kualitas dari batu bara itu sendiri. Semakin padat batu bara akibat tekanan yang dialaminya, maka akan semakin tinggi pula kualitasnya. Berdasarkan kualitasnya, batu bara dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain lignit, yaitu batu bara yang paling rendah kualitasnya, subbituminous, yaitu batu bara sedang di antara lignit dan bituminous, bituminous, yaitu batu bara yang lebih tinggi kualitasnya, dan terakhir antrasit, yaitu batu bara yang paling baik kualitasnya, namun masih sangat terbatas kuantitasnya. Batu bara merupakan salah satu sumber energi terpenting bagi dunia yang digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik, hampir sebesar 40% di seluruh dunia. Batu bara telah memainkan peran yang sangat penting selama berabad-abad, tidak hanya membangkitkan listrik, namun juga merupakan bahan bakar utama bagi produksi baja, semen, pusat pengolahan alumina atau aluminium, pabrik kertas, industri kimia, serta farmasi. Selain itu, terdapat produk-produk hasil sampingan dari batu bara, seperti sabun, aspirin, zat pelarut, warna, plastik, dan fiber.
Ada yang tahu apa itu minyak bumi? Minyak bumi itu cairan kental berwarna gelap yang terbentuk dari endapan fosil berupa tumbuhan laut dan plankton yang mana keduanya ini tertimbun di dasar laut selama berjuta-juta tahun. Minyak bumi ini tersusun atas senyawa hidrokarbon kompleks ya. Secara umum, minyak bumi dibagi menjadi dua jenis. Ada light crude oil, yang mana merupakan minyak mentah ringan dengan kadar logam dan sulfur yang rendah, berwarna terang, encer, dan memiliki viskositas yang rendah. Kemudian ada heavy crude oil, yang merupakan minyak mentah berat dengan kadar logam dan sulfur yang lebih tinggi daripada light crude oil tadi, sehingga harus dipanaskan agar meleleh. Untuk maksimalin potensi dari minyak bumi, kita bisa gunain metode distilasi bertingkat, yang mana bertujuan untuk memisahkan minyak bumi berdasarkan karakteristik senyawa dan titik didihnya. Berikut ini prosesnya. Pertama, minyak mentah dipanaskan dalam boiler menggunakan uap air bertekanan tinggi sampai suhu 600 derajat Celcius. Uap minyak mentah yang dihasilkan kemudian dialirkan ke bagian bawah menara penyulingan. Dalam menara ini, uap minyak mentah bergerak ke atas melewati pelat-pelat. Dalam pergerakannya, uap minyak mentah akan menjadi dingin. Sebagian uap akan mencapai ketinggian di mana uap tersebut akan terkondensasi membentuk zat cair. Zat cair yang diperoleh dalam suatu kisaran suhu tertentu ini disebut sebagai fraksi. Fraksi yang mengandung senyawa-senyawa dengan titik didih tinggi akan terkondensasi di bagian bawah menara penyulingan, sedangkan fraksi dengan titik didih rendah akan terkondensasi di bagian atas menara. Sebagai fraksi dari menara penyulingan, selanjutnya dialirkan ke bagian kilang minyak lainnya untuk proses konversi. Dari proses distilasi bertingkat ini, bakalan dihasilin fraksi-fraksi minyak bumi. Berdasarkan fasenya, ada 3 golongan nih, yaitu golongan fraksi gas, cair, dan padat. Yang mana dari setiap fraksinya bisa digunain sebagai bahan bakar atau produk-produk turunan lainnya. Pada golongan fraksi gas, bisa dihasilkan LPG, yang mana kita tahu ya, LPG ini bisa digunain sebagai bahan bakar rumah tangga. Yang kedua, fraksi cair, merupakan fraksi dengan pemanfaatan paling banyak karena pada fraksi ini dihasilkan petroleum ether yang bisa dimanfaatkan untuk dry cleaning dalam usaha laundry, bensin sebagai bahan bakar kendaraan, nafta sebagai bahan pembuatan thinner cat, aftur sebagai bahan bakar pesawat, kerosin sebagai bahan bakar diesel, dan terakhir minyak pelumas untuk pelumas kendaraan. Nah, golongan yang terakhir yaitu fraksi padat bisa dihasilkan parafin sebagai bahan pembuatan lilin dan korek api, serta residu yang berguna sebagai bahan bakar pembuatan aspal. Menurut kamu nih, apa sih gas alam itu? Apakah alam yang buang gas? Tentu tidak ya. Gas alam itu gas yang dihasilin dari proses penguraian zat renik atau mikroorganisme selama berjuta-juta tahun. Selain itu, gas alam juga bisa dihasilin dalam golongan fraksi gas dari minyak bumi. Terus, apa aja sih kandungan dari gas alam? Iya, betul. Kandungan dari gas alam antara lain metana, etana, propana, dan butana. Sekarang kita bahas pemanfaatan gas alam. Gas alam dapat diolah menjadi LPG dan LNG, yang mana bisa digunakan sebagai bahan bakar industri, pembangkit listrik, bahan bakar rumah tangga, kendaraan bermotor, dan bahan baku pembuatan pupuk. Menurut kamu nih, apa sih energi nuklir itu?
Energi nuklir itu energi yang dihasilin dari reaksi antar partikel di dalam inti atom. Energi nuklir dapat dimanfaatkan di banyak bidang. Di bidang kesehatan, sebagai alat diagnosa dan terapi radiasi. Di bidang pertanian, membantu mutasi dan rekayasa genetik pada tumbuhan. Di bidang industri, membantu eksplorasi minyak dan gas, serta membantu proses pengontrolan dalam industri. Dan terakhir, sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Oke, tadi kita udah bahas pemanfaatan dari masing-masing energi tak terbarukan. Tapi ternyata nih, pemanfaatan energi-energi tadi punya dampak negatif loh bagi lingkungan. Kira-kira apa aja ya dampaknya? Dampak yang pertama, pembakaran batu bara yang terjadi di PLTU bisa meningkatkan polusi udara dan emisi gas rumah kaca, sehingga suhu bumi bisa meningkat. Itu berarti mengakibatkan terjadinya pemanasan global. Dampak yang kedua, pengeboran minyak bumi di suatu wilayah dapat mengganggu ekosistem di wilayah tersebut dan menyebabkan pencemaran air di sekitarnya. Dampak yang ketiga, apabila terjadinya kebocoran pada gas, maka dapat menyebabkan terjadinya ledakan. Dampak selanjutnya pada pemanfaatan energi nuklir. Jika terjadi human error atau kesalahan akibat keteledoran manusia, ternyata bisa menyebabkan ledakan nuklir yang begitu dahsyat loh. Kemudian, radiasi nuklir juga dapat merusak jaringan kulit dan genetik pada seseorang yang terpapar radiasi nuklir. Oke, tadi kita sudah bahas energi tak terbarukan. Sekarang kita lanjut bahas energi terbarukan ya. Energi terbarukan itu energi yang berasal dari sumber daya alam yang dapat dengan cepat dipulihkan kembali secara alami. Dan jika energi tersebut dikelola dengan baik, maka prosesnya akan berkelanjutan. Sedangkan sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dapat menghasilkan energi terbarukan. Nah, apa aja sih sumber energi yang tergolong sebagai sumber energi terbarukan? Sumber energi terbarukan yang akan kita bahas ada 7 ya. Pertama, energi surya. Kedua, energi panas bumi. Ketiga, energi angin. Keempat, energi air. Kelima, energi biomasa. Keenam, energi gelombang air laut. Dan terakhir, energi pasang surut air laut. Nah, ketujuhnya ini bakalan kita bahas satu persatu dimulai dari energi surya. Apa ada yang tahu energi surya itu seperti apa? Energi dari matahari bukan, Miss? Iya, betul. Energi surya adalah energi yang berasal dari sinar dan panas matahari. Energi surya merupakan energi terbarukan yang paling potensial untuk diterapkan di Indonesia, karena wilayah Indonesia berada pada garis khatulistiwa, sehingga mendapat penyinaran sinar matahari yang baik. Potensi energi surya di Indonesia sangat besar, yakni sekitar 4,8 kWh per meter persegi atau setara dengan 112.000 GWp. Namun yang dimanfaatkan baru sekitar 10 MWp. Untuk memanfaatkan potensi energi surya, ada 2 macam teknologi yang dapat digunakan, yaitu teknologi energi surya fotovoltaik untuk memenuhi kebutuhan energi listrik seperti pompa air, televisi, telekomunikasi, dan lainnya, dan kapasitas total kurang lebih 6 MW. Serta teknologi energi surya termal untuk memasak atau kompor surya, mengeringkan hasil pertanian seperti perkebunan, perikanan, kehutanan, tanaman pangan, dan memanaskan air. Energi surya dapat dimanfaatkan untuk banyak hal, seperti bahan bakar pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, bahan bakar kendaraan, yang mana kendaraan bertenaga surya diperkirakan akan menjadi alat transportasi yang banyak digunakan di masa depan, dan membantu aktivitas manusia seperti sumber pencahayaan dan berjemur. Menurut kamu nih, apa sih energi panas bumi itu?
Energi panas bumi sering disebut energi geotermal. Energi ini dihasilkan dan disimpan di dalam bumi kira-kira pada kedalaman 6.400 km dari permukaan bumi. Energi dihasilkan dari aktivitas tektonik di dalam bumi atau dari panas matahari yang diserap oleh permukaan bumi. Syarat pembentukan panas bumi ada 4. Pertama, sumber energi yang besar atau heat source. Kedua, fluida panas. Ketiga, reservoir untuk mengakumulasinya panas. Dan terakhir, lapisan penudung terakumulasinya panas. Pemanfaatan energi geotermal dibagi jadi 2. Yang pertama, secara langsung, yang mana dijadikan sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP, dan secara tidak langsung, yakni agroindustri seperti budidaya kentang dan jamur, proses industri seperti pengeringan teh, dan tempat wisata seperti pemandian air panas. Energi ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, ramah lingkungan, lebih efektif dari energi fosil, dan tidak bergantung pada cuaca. Sedangkan kekurangannya, biayanya mahal, hanya dapat dibangun di sekitar lempeng tektonik, dan diduga dapat mempengaruhi kestabilan tanah di area sekitarnya. Udah pada tahu dong ya tentang energi angin? Energi angin adalah energi yang dihasilkan oleh angin yang berhembus di permukaan bumi. Energi ini dapat diubah jadi energi mekanik untuk menghasilkan usaha. Energi angin tidak menimbulkan polusi dan termasuk sumber energi yang dapat diperbarui, sehingga banyak negara membangun turbin angin sebagai sumber tenaga listrik tambahan, seperti Jerman, Chinese, dan Amerika Serikat. Energi angin dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada angin global, yang mana udaranya berhembus terus-menerus di daratan dan lautan yang luas, seperti angin barat. Dan yang kedua ada angin lokal, yang mana udaranya berhembus di wilayah dan waktu tertentu saja. Contohnya seperti angin darat, angin laut. Energi angin dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik untuk pembangkit listrik tenaga angin atau PLTB, kemudian membantu terjadinya hujan dan membantu aktivitas makhluk hidup, seperti mendorong kapal layar, sarana olahraga para layang, dan penyerbukan tanaman. Udah nggak asing dong ya dengan energi yang satu ini? Iya, energi air. Air merupakan salah satu sumber energi yang murah dan mudah didapatkan di Indonesia, karena Indonesia termasuk negara maritim, yang mana area lautnya lebih luas daripada daratan, sebagai bagian dari wilayahnya. Air bisa dijadikan sebagai sumber energi dengan memanfaatkan energi potensial dan energi kinetik yang dimilikinya. Energi air biasanya didapat dari aliran sungai di bendung. Energi ini dikatakan ramah lingkungan karena tidak menyumbangkan polusi karbon ke atmosfer dan dikatakan lebih efektif karena tidak menimbulkan ketergantungan terhadap minyak bumi ataupun batu bara. Energi air banyak dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik untuk PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Kemudian dipakai juga pada sektor pariwisata seperti waduk dan danau, serta dapat membantu aktivitas manusia seperti dalam proses irigasi. Meski demikian, energi ini juga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem sungai ataupun danau, memakan biaya dan waktu yang lama untuk pembangunan PLTA, dan memiliki risiko kecelakaan, kerusakan bendungan yang lebih besar. Ada yang tahu biomasa itu kayak gimana? Iya, betul. Biomasa itu kayak gini nih. Energi biomasa adalah energi yang berasal dari sumber alami seperti hewan ataupun tumbuhan yang dapat diperbaharui, yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Energi biomasa dapat dihasilkan dari limbah organik kering, fermentasi limbah basah, fermentasi tebu atau jagung, serta energi dari hutan. Energi biomasa berpotensi untuk meningkatkan efisiensi energi secara keseluruhan, menghemat biaya, dan mengurangi keperluan akan tempat penimbunan sampah.
Untuk memaksimalkan potensinya, diperlukan teknologi konversi biomasa yang terdiri atas 3 macam. Yang pertama, ada pembakaran langsung yang merupakan teknologi paling sederhana, karena biomasa dapat langsung dibakar meski ada beberapa biomasa yang perlu dikeringkan terlebih dahulu dan diidentifikasi untuk kepraktisan penggunaan. Yang kedua, ada konversi termokimiawi yang memerlukan perlakuan termal untuk memicu reaksi kimia dalam menghasilkan bahan bakar. Dan yang terakhir, ada konversi biokimiawi yang menggunakan bahan mikroba dalam menghasilkan bahan bakar. Ada 3 tipe bahan bakar yang dihasilkan. Pertama, cairan yang berupa etanol, biodiesel, dan metanol. Kedua, ada gas yang berupa biogas dan syngas. Terakhir, ada padat yang berupa arang. Biomasa dapat dimanfaatkan untuk rumah kaca tanpa atap, limbah eliminator, pembuatan biogas, dan energi daur ulang. Namun, biomasa masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap kayu dan memerlukan lahan yang luas untuk menanam tanaman. Udah pernah lihat dong ya ombak itu kayak gimana? Ada yang bisa menjelaskan apa itu ombak? Ombak adalah pergerakan naik turunnya air dengan arah tegak lurus permukaan air laut yang membentuk kurva sinusoidal yang biasanya diakibatkan tiupan angin. Gelombang air laut sendiri dapat terjadi akibat dorongan gerakan angin yang timbul karena perbedaan tekanan pada 2 titik yang disebabkan pemanasan udara oleh matahari yang beda di kedua titik. Energi ini banyak dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik untuk pembangkit listrik tenaga gelombang laut atau PTGL. Selain itu juga digunakan sebagai transportasi laut, dan terakhir, sistem pelampung. Meski demikian, energi ini tidak dapat menghasilkan energi listrik yang terlalu banyak, karena hanya mampu bekerja dalam waktu 10 jam per hari. Ada yang pernah dengar energi pasang surut air laut? Iya, betul. Kayak gini nih bentuknya. Pasang surut merupakan salah satu gejala alam yang nyata di laut, yaitu naik turunnya air laut secara teratur dan berulang dari seluruh partikel massa air laut, dari permukaan sampai bagian terdalam dasar laut. Pasang surut memanfaatkan beda ketinggian pada waktu air laut pasang dan surut. Pada proses pasang, ombak masuk ke dalam muara sungai saat terjadi pasang naik air laut. Air akan ditampung ke dam sehingga saat air surut, air pada dam dapat dialirkan untuk memutar turbin. Energi pasang surut air laut dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik untuk pembangkit listrik tenaga pasang surut atau PLTPS. Kemudian, dapat juga digunakan sebagai mata pencaharian nelayan, water sport atau kegiatan olahraga di air misalnya seperti surfing, pembuatan garam, dan terakhir transportasi perairan. Energi pasang surut air laut memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri, tidak membutuhkan bahan bakar, biaya operasional yang murah, tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca, produksi listrik yang stabil, dan pasang surut air laut dapat diprediksi. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri, tidak dapat diakses di semua lokasi, hanya menghasilkan listrik selama pasang surut, dan dapat mengubah ekosistem air. Karena macam-macam sumber energi terbarukan sudah kita bahas, sekarang kita akan bahas dampak penggunaannya. Yang pertama, ada dampak sosial, di mana penggunaan energi terbarukan dapat memberi manfaat sosial seperti peningkatan lingkungan hidup yang lebih sehat, kemajuan dalam hal teknologi, dan peluang untuk bekerja. Yang kedua, ada dampak ekonomi. Dari proyek pembangunan energi terbarukan, bisa meningkatkan lapangan pekerjaan, menguntungkan supplier material, dan menghidupkan perekonomian secara bersamaan. Dan yang terakhir, yaitu dampak lingkungan.
di mana dari penggunaan energi terbarukan yang cenderung ramah lingkungan tentunya dapat mengurangi polusi emisi gas rumah kaca. Sebelum kita lanjut ke subbab berikutnya, Miss mau nanya nih, pernahkah kalian berpikir kira-kira apa ya yang akan terjadi bila persediaan sumber energi tak terbarukan semakin terbatas? Coba kita tonton video ini dulu ya. Harga minyak dunia kini tengah menggila, sempat anjlok di level terendah yakni menyentuh minus pada masa pandemi di tahun lalu. Kini harga minyak dunia berbalik arah menguat, bahkan telah menembus level 80 US dollar per barel, melesat di atas asumsi ICP pada APBN 2021 yang dipatok 45 US dollar per barel. Kenaikan harga minyak dunia ini tentu berimbas ke harga jual BBM yang dikonsumsi masyarakat. Kementerian ESDM menyatakan harga keekonomian Pertalite misalnya saat ini sudah menembus Rp11.000 per liter. Kelangkaan LPG 3 kg sudah dirasakan warga Kota Tegal sejak sebulan terakhir. Untuk mendapatkan satu tabung gas LPG 3 kg, mereka terpaksa antri di sebuah pangkalan. Seperti yang terjadi pada pangkalan gas LPG di Jalan Maijen Sutoyo, Tegal. Setelah menonton video tadi, Miss mau nanya nih, kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan? Iya benar, video tadi menampilkan salah satu contoh yang akan terjadi saat persediaan sumber energi tak terbarukan jumlahnya semakin terbatas, di mana masyarakat akan semakin sulit mendapatkan minyak bumi dan gas alam yang juga berdampak pada biaya dari keduanya yang ikut menjulang tinggi. Ngomong-ngomong masalah keterbatasan dan sumber energi, jadi sebenarnya apa sih maksud keterbatasan sumber energi itu? Lalu bagaimana ya dampaknya bagi kehidupan? Penasaran kan? Yuk simak penjelasan berikut ini. Oke, sekarang kita akan bahas keterbatasan sumber energi dan dampaknya bagi kehidupan. Ada yang tahu nggak sumber energi terbatas tuh maksudnya gimana? Iya, betul. Sumber energi terbatas merupakan sumber daya energi yang jumlahnya terbatas, atau biasa disebut sumber energi tak terbarukan. Sumber energi ini telah lama dipakai manusia untuk memenuhi kebutuhannya, dan hingga saat ini pemanfaatannya masih mendominasi di Indonesia. Tentunya akan menjadi masalah yang serius, bukan? Mengingat energi tak terbarukan jumlahnya terbatas dan tidak dapat diperbarui, ditambah cadangan energi ini pun suatu saat akan habis jika tidak dimanfaatkan secara optimal dari sekarang. Keterbatasan sumber energi dapat mengakibatkan sumber energi akan cepat habis, di mana sifat ketergantungan manusia seiring dengan meningkatnya populasi manusia membuat mereka tidak punya pilihan lain selain terus-menerus menambang alam. Selain itu, karena sumber energi jumlahnya terbatas, maka banyak orang yang mencoba memperebutkannya sehingga dapat memperoleh keuntungan yang besar dari usaha tambang tersebut. Hal ini tidak boleh terus dibiarkan ya, karena dapat membahayakan lingkungan dan juga makhluk hidup, sehingga perlu dicari solusi serta penanggulangan yang tepat. Karena pembahasan materinya telah selesai, sekarang kita coba kerjakan soal bersama ya. Soal yang pertama, bagaimana bunyi hukum kekekalan energi? Ada yang masih ingat? Iya betul, ini tadi sudah disampaikan ya, bahwa hukum kekekalan energi mengatakan energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Energi hanya dapat berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Soal yang kedua, energi yang berada di lapisan bawah batuan dan memiliki 3 golongan fraksi adalah... Ada yang bisa jawab? Iya, betul. Jawabannya energi minyak bumi ya. Karena energi ini berada di lapisan bawah batuan dan memiliki 3 golongan fraksi, yaitu padat, cair, dan gas. Soal yang ketiga, untuk memaksimalkan potensi energi surya dalam memenuhi kebutuhan energi listrik, manakah di bawah ini yang termasuk cara pemanfaatan yang tepat? Ada yang tahu jawabannya? Iya, benar. Jawabannya teknologi surya fotovoltaik. Karena teknologi ini berguna untuk mengubah atau mengkonversi radiasi matahari menjadi energi listrik ya. Soal yang terakhir, sumber energi terbarukan merupakan sumber energi yang tidak pernah habis jika dibandingkan dengan sumber energi fosil.
Berdasarkan analisis kamu nih, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ada yang ingin mencoba jawab? Iya, betul ya. Sumber energi terbarukan tidak pernah habis jika dibandingkan dengan sumber energi fosil. Karena sumber energi terbarukan merupakan sumber energi alam yang dapat digunakan secara bebas, bisa diperbarui terus-menerus, dan jumlahnya tidak terbatas. Sedangkan sumber energi fosil bisa habis digunakan karena energi fosil ini berasal dari sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang sudah mati jutaan tahun yang lalu. Dan jika sudah habis, energi fosil ini tidak bisa didapatkan lagi. Fosil membutuhkan waktu jutaan tahun untuk bisa dimanfaatkan menjadi energi. Oke, baik semuanya. Setelah kita membahas materi pada hari ini, kita dapat mengetahui tentang konsep energi, sumber energi tak terbarukan, serta keterbatasan sumber energi dan dampaknya bagi kehidupan. Untuk mengecek sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi ini, terdapat 4 soal yang harus kalian kerjakan dalam waktu 20 menit dan dikirim via email. Oke teman-teman, gimana nih pembelajarannya? Ada yang masih bingung atau ingin ditanyakan? Atau sudah paham? Cukup, Miss. Sudah paham. Oke, bagus. Alhamdulillah. Miss berharap kalian semua bisa mempelajarinya lagi lebih dalam di rumah ya. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ada baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.